Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, perdebatan di video berikut sangat seru sekali dan juga sangat memberkati. Dan semoga melalui perbincangan ini semakin banyak yang cerdas dan semakin banyak yang mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Saudara, sebelum kita tanggapin, mari kita melihat cuplikan video ini terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like, lalu subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan berpikir nama Allah itu punyamu. Kami tidak kenal Allah. Allah Jadi itu apa dasar bangsa Arab. Kami tak kenal Allah. Iya, jadi dasarnya di Alkitab tuh ada nama Allah dari mana? Allah Itu gitu. kan kami duluan di tanah Arab daripada kalian. Kalian kan baru lahir di abad ke-7 toh? Betul. Dari nabimu. Kalau kami sudah ada di abad pertama. Kami duluan yang menggunakan bahasa Arab daripada kalian. Nabimu belum lahir, kitab suci kami sudah selesai. Coba jelaskan, mau bertanya tentang Matius 11 ayat 25. Tolong bacain dong. Matius 11 ayat 2. 5. Bentar ya. Matius 11. Ya, apa yang mau ditanya, Pak? Ya, coba bacain. Ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak, orang pandai, tetapi Engkau menyatakannya kepada orang kecil. Betul? Berarti Bapa dong yang Tuhannya. Ayat 27 nggak dibaca? Ayat 27 nggak dibaca? Emang apa isinya? Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Ya seharusnya kan Bapa yang lebih tinggi daripada Yesus kan? Coba sama dibaca. ajaran Nandar ini. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Artinya apa? Kita tak mungkin mengenal Bapa tanpa anak, karena anaklah yang menyatakan Bapa. Karena anak itu di dalam Bapa, dan anak itu adalah firman-Nya Bapa, akal budinya Bapa sendiri, yaitu firman Allah. Yohanes 1 ayat 4. Tolong coba jelaskan apa beda Yesus, Bapa sama anak tunggal gitu. Oh, Bapa itu adalah sebutan kepada Dia Allah yang Maha Kuasa sebagai Ya Allah tuh siapa? bukan Ya Allah Allah. tuh. Kami tidak kenal Allah. Allah Jadi itu apa Tuhan dasar? bangsa Arab. Kami tak kenal Allah. Iya, jadi dasarnya di Alkitab tuh ada nama Allah dari mana? Allah Itu gitu. kan kami duluan di tanah Arab daripada kalian. Mampus. Kalian kan baru lahir di abad ke-7 toh? Dari Malu, toh. nabimu. Kalau kami sudah ada di abad pertama. Kami duluan yang menggunakan bahasa Arab daripada kalian. Nabimu belum lahir, kitab suci kami sudah selesai. Jadi jangan berpikir nama Allah itu punya agamamu. Enggak. Kami udah duluan memakai itu. Kitab suci kami sudah dikanonkan gereja Katolik. Baru 400 tahun setelah itu nabimu lahir. Iya toh? Jadi jangan berpikir nama Allah itu punyamu. Enggak. Halo, Ya, gitu ya. bentar. Gitu ya, Oh, Pak. nggak bisa dilihat ya kalau keluar bentar ya. Enggak nggak ada bisa. suaranya, Bang. Suara Bapak enggak masuk ke saya. Gitu. Enggak, saya bingung loh. Coba Anda pahami betul-betul Matius 11 ayat 25 nih. Berarti Yesus dan Bapa itu berbeda gitu. Ya memang Coba. Yesus dan Bapa itu berbeda, Pak. Iya, Yesus memang dan berbeda. Bapa itu berbeda hypostasis. Seperti tubuh Bapa berbeda dengan pikiran Bapa. Tapi sama-sama manusia toh? Yesus yang adalah anak dengan Bapa itu berbeda, tapi sama-sama Allah. Tapi bukan berarti ada 2 Allah atau 3 Allah. Sama seperti kamu punya tubuh, kamu punya pikiran atau firman,
Kamu punya roh. Tubuhmu manusia, nggak mungkin tubuh ayam. Pikiranmu adalah manusia, nggak mungkin Enggak. kucing. Oke, Dengar dari mana dulu, kalian dengar dapat? dulu. Dari mana Dengar. kalian dapat kata-kata seperti itu? Maksudnya dari mana kok bisa anak Yesus, anak Dia putra? disebut anak, dia Ah. disebut anak karena dialah yang melakukan pekerjaan Allah Sang Bapa yang keluar dari diri Bapa sendiri. Makanya firman itu disebut anak, Yohanes 1 ayat 14. Gitu loh. Berarti Jadi Tuhan dia disebut anak bukan karena kawin brojol. Enggak, Pak. Jangan pakai pikiran orang Arab, jangan pakai pikiran orang Indonesia untuk menilai pemahaman orang Yahudi. Seperti misalnya, saya katakan anak tangga. Apakah tangga beranak? Anak buah, apakah buah beranak? berarti Tuhan kalian laki-laki ya? Loh, dia nggak laki-laki. Yesus berkata Allah, ya Allah itu roh, dan roh itu genderless, Pak. Terus yang kalian sembah kan Yesus. Yesus kan laki-laki. Nah, Yesus kan inkarnasinya firman, inkarni di dalam daging. Itu untuk menggenapi bahwa yang dijanjikan itu adalah raja dari tongkat Yehuda sebagai Mesias yang disebut dalam Kejadian keturunan perempuan. Ya harus laki-laki. Oke. Dia tuh Yesus kan di tiang salib untuk menebus dosa umat manusia kan katanya ya kan? Menebus manusia dari dosa. Menebus manusia dari dosa. Sedangkan yang disalib waktu itu ada 3 orang. Kenapa yang teman gua tuh nggak dianggap Tuhan gitu? Loh, Yesus kan disalib bukan karena kesalahannya. Yang 2 orang itu kan karena kesalahan mereka. Yesus, apa kesalahan Yesus? Pengadilan Roma aja nggak bisa membuktikan Yesus bersalah, Pak. Oh, berarti kalau memang Yesus nggak bersalah, itu kenapa dipaksa gitu? Ya, itu desakan politik orang Sanhedrin. Sedangkan Yesus nggak mau sebenarnya disalib kan? Siapa mengatakan Yesus nggak mau disalib? Ketika Petrus menghalangi penyaliban, Yesus nggak mau. Yohanes 10 ayat 17, Yesus berkata, Aku memberikan nyawaku dan berkuasa menerimanya kembali. Jadi Yesus datang ke dunia ini memang untuk mati. Terus Mengalami kematian. terus Yesus pasrah gitu. Ya, dia kan datang karena kerelaan hatinya untuk menjadi korban yang sempurna. Ya, terus dia menyerahkan diri dia gitu. Betul. Sedangkan dia aja disiksa, katanya disiksa di filmnya saya lihat kan kemarin. Ya, memang betul. Iya, dengan berat hati dia, dengan berat hati. Oh, enggak ada. Dia ngapain dia bilang minta apa? Dalilnya Yesus berat hati di mana ya? Enggak, maksudnya dia dengan Enggak, itu asumsi. Kalau enggak ada dalil, asumsi itu. bukan nggak ada dalil. Ini Dia kan udah kasih dalil Yohanes kalau 10. tidak dia nggak mungkin disebutnya Eli Sabatani itu. Loh, Eli lama sabatani itu kan Yesus mengutip Mazmur 22. Apa? Yesus mengutip Mazmur 22. Ya, Eli Sabatani artinya apa? Nah, itu Yesus mengutip Mazmur 22. Apa artinya kemarin? Tuhanku, mengapa engkau tinggalkan Allahku, aku? mengapa engkau meninggalkanku? Iya. Itu Itu untuk menggenapi nubuatan di Mazmur 22, Pak. Bukan Maksudnya? karena Yesus nggak rela, nggak mau, nggak. Tapi karena dia ingin membuktikan bahwa dialah Mesias yang dinubuatkan oleh Raja Daud itu. Bahwa nanti Mesias itu akan berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku? Dan Yesus sebagai Mesias yang benar mengungkapkan itu dengan mengutip Mazmur 22 itu. Terus yang menyambut nyawa Yesus siapa? Nggak ada yang cabut nyawa. Yohanes 10 ayat 17. Dia kan manusia. No. Di iman kami kematian itu, Pak, karena dosa, Pak. Bukan karena Tuhan cabut-cabut nyawa, Pak. Iya, jadi yang nyambut nyawa manusia ini siapa? Oke Nggak lah. ada yang mencabut nyawa, nggak ada. Terus kalau kami mati, misalnya Anda mati, siapa yang nyambut nyawa Anda? Wah, saya mati itu karena memang dosa saya, karena tubuh saya udah nggak sanggup lagi dan sebagainya. Jadi nggak ada Tuhan yang nyambut, bukan Tuhan yang nyambut. Loh, Tuhan itu menciptakan manusia untuk hidup, bukan untuk dicabut-cabut nyawanya. Berarti yang mematikan siapa? Nggak ada yang mencabut nyawa, Pak. Terus
Gimana sih? Enggak, ya jangan samakan dong Tuhanmu dengan Tuhan Enggak, saya. maksudnya oke lah, yang menghidupkan kita nih Tuhan, Anda bilang kan? Betul. Oh, Terus berarti yang mematikan berarti kita siapa? saya tanya Anda kembali. Berarti Tuhanmu menciptakan kamu untuk dicabut nyawanya. Bukan gitu, Mak. Kita Nah, diciptakan nah, untuk kami itu jelas. Kami itu diciptakan untuk hidup kekal, tapi dosa yang menyebabkan kematian. Tuhan tidak pernah ciptakan manusia untuk mengalami kematian. oke lah. Dosa Jadi yang menyebabkan kematian. oke, jadi yang apa coba yang mencabut nyawa kita ini Enggak ada siapa? yang mencabut nyawa. Itu kamu terlalu terperangkap dengan dogma agamamu. Jadi kamu percaya cabut-cabut nyawa. Di iman kami itu enggak ada, Pak. Enggak ada yang cabut nyawa. Terus Orang kalau mati ya memang kalau karena tidak ada matinya nyabut mati. nyawa, seharusnya Anda tahu kapan Anda mati. Oh, justru itu justru karena itu kita tidak tahu. Justru kita nggak tahu kapan kita mati. Gitu loh. Kalau Tuhan ciptakan manusia untuk dicabut nyawanya, buat apa diciptakan? Emang Tuhan main dadu? Emang Tuhan main boneka, main drama gitu? Enggak Tuhan berpikir ciptakan, aja. berikan nafas, terus nyawanya dicabut gitu. Buat apa, Pak? Tuhan kami nggak kurang kerjaan seperti punyamu. Ya terus kalau nggak Tuhan yang nyabut siapa? Kok bisa Tuhan Anda tidak tiba-tiba mencabut mati nyawa, gitu? Dia mengizinkan kematian. Tapi bukan dia yang mencabut. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Dosalah yang membuat kematian itu ada. Makanya Yesus datang ke dunia ini adalah untuk mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya. Makanya mengapa Yesus datang itu untuk mati? Ya untuk mengalahkan kematian. Paham ya? Gitu ya. Apa? Jadi jangan samakan konsep kamu yang baru lahir di abad ke-7, Pak, dengan kami yang sudah ada di abad pertama. Itu nggak sama. Ya. Karena Anda tidak bisa mengerti apa yang terjadi di abad pertama. Ya, gagak lagi pula imanmu bukan lahir di tanah perjanjian. Imanmu lahir di semenanjung Arabia. Yang kita nggak tahu itu daerah mana itu. Ya, jadi jangan pernah samakan konsep-konsepmu dengan konsep kami. Kekristenan dengan Yudaisme itu sepakat bahwa dengan penumpahan darah lah ada pengampunan dosa. Ibrani 9 ayat 22. Nah, kamu beda sendiri ya, itu urusanmu. Ya, coba Anda cermati pertanyaan saya. No. Yang menciptakan Gini. kita nih Tuhan, Jangan Anda bilang. gunakan. Tapi yang mematikan kita nih siapa? Anda bilang masa nggak tahu? Kalau memang Anda nggak tahu, berarti Anda tahu kapan Anda mati. Kalau bukan Tuhan yang menyambut nyawa kita. Ya, kita nggak tahu kapan kita mati, kecuali kamu Nah. mau membunuh dirimu Nah, sendiri. kita tidak tahu kapan kita mati. Itulah Tuhan yang tahu kapan kita mati. Oke. Makanya Tuhan yang nyambut nyawa Tuhan kita. tahu. Tuhan tahu kapan kita mati, tapi bukan Nah. Tuhan yang buat kita mati, Pak. Nah. Paham nggak maksud saya? Ya jadi siapa? Ya, dosa kita yang membuat kita mati, bukan Tuhan yang membuat kita mati. Berarti kalau dosa kita banyak, kita cepat mati gitu. Ya, orang-orang berdosa ya pasti mati, semua mati. Semua Berarti mati. Anda tak punya dosa. Ya, saya nanti akan mati karena saya punya dosa. Oh, berarti tunggu dosa Anda banyak baru mati gitu. Loh, semua orang berdosa, bayi aja ada yang mati. Itu buktinya bayi itu punya dosa, makanya dia bisa mati. Kalau bayi itu suci, berarti dia seperti Allah, nggak bisa mati dong. Nah, jadi kalau kamu bilang bayi itu lahir suci, ya, dan dia mati, itu tipuan, bohongan itu, nggak bener. Karena yang suci nggak mungkin mati. Kalau bayi itu suci, dia lahir lalu mati. Lalu ada yang bilang bayi itu lahir suci, itu bodoh, tipuan, gitu ya. Berarti Oke? kalau kita diciptakan Tuhan, yang nyambut nyawa kita nggak tahu, kenapa kita harus dimatiin? Kenapa nggak tahu? Saya kan udah bilang yang membuat kita mati itu adalah dosa, kuasa dosa. Dosalah yang membuat kita mengalami kematian, Pak. Karena Iya. di Alkitab, Oke lah dosa. Dosanya tuh macam mana dosanya? Maksudnya dosa sebesar dosa apa itu gitu? kan, Sampai kita mati gitu. Gimana? dosa itu kan kuasa maut. Tadi kan saya udah kasih ayatnya, Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut.
Upah dosa adalah maut. Dosa, setiap orang berdosa pasti mengalami maut, kematian. Jadi kalau ada orang yang dikatakan suci, itu nggak mungkin mati, tapi faktanya semua orang mati, ya. Jadi orang manusia itu mati karena dosa, karena dosa. Paham nggak? Bukan karena Tuhan ciptakan nih. Tuhan ciptakan Elia, dikasih hidup, terus dicabut lagi nyawanya biar mati. Untuk apa kurang kerjaan? Ya kalau Tuhanmu begitu ya itu urusanmu. Suka main-main drama berarti. Punya kami nggak gitu. Gitu loh. Paham enggak? Berarti kalau Yesus mati itu dosa siapa? Loh, dia kan menanggung dosa kami. Galatia 3 ayat 13. Berarti sekarang Anda tak punya dosa dong? Kan tadi saya katakan kuasa dosa. Iya, tapi katanya udah ditanggung sama Yesus. Gimana? Kami itu ketika percaya sama Yesus, ya kami tidak akan mengalami maut kekal, yaitu neraka. Itu yang Yesus, kuasa neraka itulah yang dikalahkan Yesus. Makanya dia menang. Pada hari ketiga dia bangkit. Dia kalahkan kematian itu. Maka kami yang percaya kepada dia akan turut menang seperti dia yang telah menang mengalahkan kematian itu. Dan kami harus mati dulu untuk tubuh yang fana ini digantikan dengan tubuh yang mulia. Karena ini tubuh yang berdosa, nggak bisa masuk kerajaan Allah tubuh berdosa ini. Tangan saya ini adalah tangan berdosa, badan saya ini. Maka ini harus mati dulu agar bisa digantikan dengan tubuh yang mulia, sama seperti tubuh Tuhan yang mulia, tubuh Yesus Kristus yang telah bangkit itu. Jadi ketika kami percaya sama Yesus, itu tentang bahwa kami dimenangkan. Kuasa dosa yang tadinya menghakimi kami itu ditransfer kepada Kristus dan dikalahkan oleh Kristus. Makanya dalam Galatia 3 ayat 13 dikatakan, ia dengan jalan menjadi kutuk, menanggung kutuk dosa kita. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi kutuk yang seharusnya saya terima itu digantikan oleh Kristus melalui iman saya kepada dia. Maka ketika saya percaya kepada dia dan saya mati di dalam dia, maka saya pun akan meninggalkan tubuh saya yang berdosa ini, dan pada hari kebangkitan akan dibangkitkan dengan tubuh yang mulia sama seperti tubuhnya dia yang mulia juga, yang sulung itu, yang pertama bangkit dari semua manusia. Gitu. Oke. Berarti apapun dosa kita hidup di dunia ini ditanggung sama Yesus gitu. Ya kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada dia di dalam walaupun kita membunuh orang, yaitu melawan ya, orang. Kalau kamu membunuh, kalau kamu ngomong saya percaya Yesus, tapi kamu tetap membunuh orang, tetap nipu orang, kamu mati, kamu tetap ke neraka. Karena iman tanpa bukti itu nggak mungkin beriman. Karena orang yang percaya Yesus itu ditandai dengan bukti, Pak. Buktinya apa? Matius 7 ayat 15. Yesus berkata, dari buahnya lah kamu kenal mereka. Lah, berarti kalau nggak ada bukti semua kita nih gimana? Ya, apa Yesus mati? Bukti orang beriman itu ya kasih, Pak. Kita memiliki kasih. Karena Roh Kudus telah diberikan kepada kita sebagai materai. Jadi orang percaya Yesus, ya, itu nggak hanya ngomong doang, tapi bertindak dengan perbuatannya. Tidak menyukai dosa, membenci dosa. Walaupun kadangkala dia jatuh, tapi bangkit terus. Tapi hatinya jijik dengan dosa, tapi kadangkala dia jatuh. Orang-orang seperti itu diselamatkan. Tapi kalau orang-orang yang orang-orang yang suka ngaku mulutnya percaya Yesus, tetapi dia tidak mau hidup dengan baik, ya orang-orang itu nggak diselamatkan. Itu artinya dia tidak ada Roh Kudus dalam diri.
Baik, salam Tuhan, itu perbincangan antara seorang Eli Miron dengan beberapa orang penanya Muslim, dan semua pertanyaan mereka dijawab tuntas oleh Elia Miron, dan Elia Miron menjelaskan tentang keilahian Yesus Kristus yang tercatat di dalam ayat Alkitab. Dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau di video tadi memberkati kita, ya, menguatkan iman kita, membuat kita semakin mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan juga semoga orang-orang yang mendengarkan video ini semakin terberkati, terutama mereka yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan. Ya, semoga dengan video-video yang terupload di video ini, di channel ini, menjadi berkat bagi mereka, sehingga melalui kehidupan mereka yang percaya Yesus, nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Nah, saudara dalam Tuhan, berbicara tentang Yesus Kristus tidak terlepas dari Alkitab itu sendiri, ya. Dasar kita membicarakan Yesus Kristus adalah Alkitab, bukan kitab yang lain. Kalaupun ada orang-orang di luar sana membicarakan Yesus berdasarkan versi mereka, berdasarkan kitab mereka, bukan berdasarkan Alkitab, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus melihat Yesus dari versi Alkitab, bukan dari versi kitab lain atau buku lain. Nah, saudara Tuhan, jelas dalam Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan itu tercatat di dalam Alkitab. Bahkan Yesus sendiri, ya, berapa kali mengungkapkan dirinya sebagai Tuhan, sebagai yang ilahi, sebagai yang berkuasa. Dan juga kita bisa melihat bagaimana Yesus berhak mengampuni dosa manusia. Bahkan yang disalib bersama-sama dengan dia, Yesus mengatakan kepadanya bahwa hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Yesus berhak memberikan keselamatan kekal bagi siapapun yang percaya kepadanya. Sebagai bukti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat itu sendiri. Dan itu tidak bisa disangkal dan sudah tercatat dalam Alkitab, dan kita percaya bahwa firman Tuhan yang tercatat dalam Alkitab adalah firman Tuhan yang datang dari Tuhan, ya, yang keluar dari mulut Tuhan, yang diilhamkan kepada hamba-hamba Tuhan, para nabi, para imam, para rasul, dan lainnya. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi, banyak orang di luar sana memang beranggapan bahwa Yesus ini manusia biasa, Yesus ini bukan Tuhan, Yesus ini ya hanya sebagai nabi atau seorang nabi. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus diangkat menjadi Tuhan di tahun 325 Masehi. Jadi banyak hal yang mereka katakan tentang Yesus Kristus, dan saya percaya bahwa iman kita sebagai anak Tuhan tidak tergoyahkan, dan kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat buat kita. Yesus datang ke dunia ini menyatakan kasihnya yang begitu besar, sehingga apa? Sebagaimana firman Tuhan mencatat bahwa sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu tujuan Yesus datang ke dunia ini. Dan tentunya kita anak-anak Tuhan, kita orang Kristen mengimani hal itu, dan kita percaya bahwa ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini, kita bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan sorga yang telah dia sediakan bagi kita, ketika dia mengatakan bahwa dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Yesus juga memberikan jaminan keselamatan bagi setiap kita. Yesus mengatakan bahwa ya, tidak ada yang bisa datang kepada Bapa, artinya tidak ada yang bisa masuk surga tanpa melalui Yesus Kristus, ya. Dan berkali-kali dalam Alkitab juga Yesus menunjukkan diri yang ilahi. Yesus mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu, menunjukkan kesetaraan derajat yang sama antara dia dengan Allah Bapa, ya. Jadi terbukti bagi kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan juga Yesus menjanjikan Roh Kudus datang ke dunia ini, datang kepada setiap orang yang percaya. Dan sampai hari ini kita bisa merasakan kuasa kasih Roh Kudus Tuhan, menguatkan iman kita, meneguhkan iman kita, walaupun di tengah-tengah badai, walaupun di tengah-tengah persoalan, ya, walaupun di tengah-tengah goncangan iman sekalipun, ya, Roh Kudus menguatkan setiap kita sehingga kita tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Saudara dalam Tuhan, mustahil kita percaya Yesus kalau bukan Roh Kudus Tuhan yang memperkenalkan Yesus kepada diri kita. Ya, kita percaya Yesus bukan hanya karena kita Kristen dari nenek moyang kita. Tidak, saudara dalam Tuhan, tapi yang utama sebagaimana firman Tuhan
Atau pesan Yesus dalam Alkitab bahwa bukan kita yang memilih dia, tetapi dialah yang memilih kita. Jadi kalau hari ini saya dan saudara percaya Yesus, itu bukan semata-mata karena kemauan kita, kerinduan kita, tapi hal yang utama adalah karena kita adalah umat pilihan. Saya dan saudara adalah umat pilihan Tuhan, sehingga kita bersyukur, kita bangga di mana kita dipilih oleh Tuhan menjadi umat kepunyaannya. Ya, tidak semua orang saudara dalam Tuhan bisa menjadi umat pilihan Tuhan. Ya, memang di luar sana banyak yang sudah mendengarkan firman Tuhan, banyak yang sudah mendengarkan Alkitab, tetapi ya banyak juga dari mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, hanya sekadar mendengar atau mendengarkan Alkitab, bahkan membahas Alkitab, tapi tujuannya apa? Untuk memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab sendiri. Jadi mereka bukanlah umat pilihan Tuhan. Umat pilihan Tuhan adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi jikalau saya dan saudara hari-hari ini menjadi pengikut Kristus, kita harus bangga bahwa kita telah dipilih oleh Tuhan menjadi umat kepunyaannya. Ya, jadi jangan kita menyangkal iman kita. Apapun yang kita alami hari-hari ini, apapun keadaan kita, apapun yang kita dengar tentang Kristen, tentang Yesus Kristus, bahkan orang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus ini dan itu, ya jangan sampai hal-hal itu, ya jangan sampai pesan-pesan itu memudarkan iman kita kepada Yesus Kristus. Biarlah iman kita tetap kokoh di dalam Yesus, dan kita tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan setiap kita. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi bagi kita yang percaya Yesus, kita aminkan bahwa ketika kita meninggalkan dunia ini, ya kerajaan sorga yang telah disediakan Yesus Kristus menjadi milik kita, menjadi bagian kita, dan sukacita sorgawi senantiasa menjadi milik kita untuk selama-lamanya. Dan pastinya kita yang masuk ke dalam kerajaan sorga, ya mengalami kebahagiaan kekal hingga selama-lamanya. Artinya tidak ada batas waktu dalam Tuhan. Kebahagiaan yang tidak ada batasnya. Ya, itu merupakan penghiburan bagi kita. Jadi sekali lagi, apapun yang kita alami hari-hari ini, mari kita tetap bersyukur, mari kita tetap berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, dan juga tetap taat akan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita. Nah, saudara dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara setelah menonton cuplikan video tadi? Ya, silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuliakan Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.